kalau gitu kita mulai dulu dari momen gaya sampai rotasi. Oke, kita mulai dari penjelasan tentang dinamika rotasi. Oke, kalau kita bicara tentang dinamika rotasi, nah, dinamika rotasi ini kan intinya itu ada 3 hal yang kita bahas sebenarnya di sini. Jadi dinamika rotasi ini sebenarnya kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 10 tentang dinamika, tentang hukum Newton, itu sebenarnya prinsipnya sama saja tentang itu. Jadi misalnya kalau kita sebelumnya kalau bicara tentang hukum Newton, dan di hukum Newton kan kita bahas sigma F sama dengan M kali A. Nah, di dinamika rotasi simbolnya berubah, tapi bentuk rumusnya sama. Yaitu kalau dinamika rotasi, gaya itu berubah jadi momen gaya. Kemudian momen massa itu berubah jadi momen inersia. Sedangkan percepatan itu berubah menjadi percepatan sudut. Karena kita bicara tentang gerak rotasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dinamika rotasi, itu intinya ketiga hal ini. Di mana kalau kita bicara tentang momen gaya, nah, kalau kita bicara momen gaya itu kan besarnya gaya dikali dengan lengan gayanya. Besarnya gaya dikali lengan gayanya. Nah, jadi kalau misalnya ada benda seperti gini, anggap di sini porosnya, bendanya ini saya tarik ke bawah dengan gaya F, misalnya F1, kemudian saya juga akan tarik dia dengan gini, ini adalah F2. Nah, yang namanya lengan gaya adalah jarak dari gaya ke poros. Nah, kemudian antara gaya dengan lengan gaya itu harus membentuk sudut 90 derajat atau harus saling tegak lurus. Artinya ini gayanya harus tegak lurus. Nah, jadi kita proyeksikan ke sini gayanya. Kalau di sini sudutnya, maka ini menjadi F2 sin theta. Nah, maka lengan gayanya yang mana? Maka lengan gayanya yang ini. Ini jarak yang tegak lurus terhadap gaya. Oke, gitu. Sehingga torsinya untuk gaya yang F1 itu nanti ditulisnya F1 dikali R. Sedangkan torsi untuk F2 itu adalah F2 kali R tambahkan sin theta karena tadi gayanya dia membentuk sudut. Nah, berarti kalau ditanyakan sigma F-nya ini bagaimana? Nanti sigma F, sorry. Ini sigma torsinya nanti bagaimana? Nah, oke. Sigma torsinya nanti kayak bagaimana nanti? Jadi sigma torsinya itu adalah kalau kita lihat dari posisinya, ini kan dia ada ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau di pelajaran di sekolah kan dibedakan. Misalnya mungkin ada yang sekolah yang ambil acuan misalnya, oh kalau di positif itu kalau dia searah jarum jam. Ada yang pakai berarti kalau negatif berarti dia berlawanan. Nah, tapi ada juga sekolah yang pakai asalnya juga pakai positif itu berlawanan, negatif itu searah. Nah, yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Oke, karena ini hanya penetapan arah saja. Jadi cuma penetapan arah saja. Jadi kalian boleh pakai ini, kalian boleh pakai ini. Terserah. Tapi dalam satu soal itu kalian hanya boleh menggunakan satu acuan saja. Apakah kalian pakai acuan positif searah atau pakai acuan positif berlawanan? Oke, salah satunya saja. Atau kalian juga bisa pakai gini saja. Tanpa melihat dia putarannya searah atau berlawanan. Pokoknya tinggal lihat saja. Oh, ada gaya yang ke atas, ada gaya yang ke bawah. Oh, saya mau yang ke atas itu, yang ke bawah itu negatif, yang ke atas itu positif. Ya udah, langsung tulis gini saja. Dikurang gamma 1. Terserah kalian yang mana mau dijadikan positif dan negatif di sini.
intinya kalau saya sih sukanya kalau misalnya momen gaya itu hasilnya positif. Nah, berarti misalnya kalau saya maunya hasilnya selalu positif, ya berarti nanti yang saya selisihkan kalau ada yang berlawanan arah, maka saya selisihkan itu besar dikurang kecil. Nah, seperti gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk ini, momen gaya? Silakan. Saya mau nanya, Kak. Iya. Itu yang torsi F2 kali R sin theta, kenapa nggak pakai untuk cos theta, Kak? Kenapa tidak pakai cos theta? Oke. Nah, seperti yang dipelajari di kelas 10 sebelumnya kan kalau kita bicara tentang proyeksi gaya, gaya itu kan proyeksinya ada dua kan, bisa pakai yang ini. Di sini kan sebenarnya ada dua proyeksinya. Ada yang F sin theta, ada yang F cos theta. Nah, kenapa di sini kita tidak pakainya cos theta tapi pakainya sin theta? Nah, ingat, syarat dari momen gaya tadi yang saya katakan bahwa antara gaya dan lengan gaya itu harus saling tegak lurus. Antara gaya dan lengan gaya harus saling tegak lurus. Jadi yang mana yang akan kalian pilih, pakai sinnya kah atau pakai cosnya, itu kalian pilihnya tergantung yang mana yang menghasilkan posisi yang saling tegak lurus dengan gayanya. Oke, seperti gitu. Jadi kalian pilih yang saling tegak lurus dengan gaya gitu. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak mau open mic bisa lewat chat saja. Atau udah aman? Udah ya? Oke, kalau udah aman, saya lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kalau tadi itu adalah gaya, momen gaya, sekarang momen inersia. Oke, sekarang kalau dia momen inersia. Nah, bagaimana dengan momen inersia? Momen inersia itu, nah sederhananya kalau kita bicara momen inersia, itu persamaannya ada dua bentuk persamaan kalau kita bicara tentang momen inersia. Nah, jadi ada dua bentuk persamaan kalau kita bicara tentang momen inersia, karena kan sederhananya gini, kalau kita bicara momen inersia, itu kalian bisa artikan momen inersia itu sebagai massa untuk benda yang berputar. Nah, jadi momen inersia itu adalah massa untuk benda yang berputar. Nah, ada dua benda yang akan kita gunakan di sini. Ada yang kita sebut dengan nama, kita sebut saja dia istilahnya partikel atau benda yang memiliki massa. Kemudian ada juga untuk istilah yang namanya benda tegar. Apa bedanya antara momen inersia benda tegar dengan benda tegar dengan partikel? Nah, bedanya itu dari bentuk persamaannya. Kalau partikel itu persamaannya cuma gini aja, M kali R pangkat 2. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar itu ada K MR pangkat 2. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta dari benda tegarnya. Nah, mungkin kalian sudah dapat juga kan, kalau misalnya benda tegar itu kan bermacam-macam kan bentuknya. Nah, jadi dia tergantung bentuk. Nah, yaitu kalau misalnya dia bentuknya berupa batang. Nah, berarti dia momen inersianya adalah 1/12. Oke. Nah, berarti nanti
momen inersianya untuk batang ini kita tulisnya adalah 1/12 MR pangkat 2. Atau biasanya kalau batang kan pakainya L. Nah, supaya identik dengan batangnya itu. Bahwa yang diketahui adalah panjangnya. Nah, terus berikutnya adalah yang biasa juga dipakai silinder. Nah, silinder itu kan ada dua. Ada yang silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal itu berarti dia, nah, jadi kalau silinder pejal itu berarti nilainya adalah 1/2. Tapi kalau dia silinder berongga, nah silinder berongga berarti nilainya itu adalah dia nilainya adalah 1. Nah, jadi nilainya dia 1. Nah, nilainya 1. Oke, terus apalagi yang biasa dipakai bola. Bola sama juga ada dua, ada bola pejal. Kalau bola pejal itu berarti 2/5. Kalau bola berongga itu adalah 2/3. Nah, gitu. Angka-angka ini enggak mesti harus kalian hafal. Nah, jadi angka-angkanya ini enggak mesti harus kalian hafal. Karena biasanya ini akan diketahui di soal. Tapi cukup dipahami saja perbedaan antara benda tegar dan partikel. Nah, gitu. Terus bagaimana kalau misalnya di sebuah benda, nah ini khusus untuk yang partikel, bagaimana kalau di sebuah sistem itu terdiri dari banyak partikel? Bagaimana dengan momen inersianya? Nah, untuk momen inersia untuk banyak partikel itu nanti tinggal kalian jumlahkan saja momen inersianya. Oke, tinggal dijumlahkan saja tanpa harus memperhatikan arahnya. Karena di momen inersia itu kita tidak memperhatikan arah. Beda dengan momen gaya tadi. Kalau momen gaya kan kita harus perhatikan arahnya. Apakah nanti arahnya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Atau apakah torsi-torsi tadi itu arahnya saling searah atau justru saling berlawanan. Nah, gitu dia. Oke, itu untuk momen gaya. Momen inersia. Nah, saya lanjutkan sedikit dulu untuk momen percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, kalau kita bicara tentang percepatan sudut itu bisa kalian tuliskan nilainya adalah perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, atau bisa juga percepatan sudut itu adalah percepatan dibagi dengan jari-jari. Jadi percepatan sudut adalah percepatan dibagi dengan jari-jari. Nah, bisa kalian pakai ini salah satunya. Oke, jadi salah satunya saja yang dipakai. Oke, jadi seperti gitu untuk secara keseluruhan kalau kita bicara tentang dinamika rotasi. Nah, selebihnya selanjutnya adalah ini semuanya adalah tergantung nanti dari soal yang bagaimana nanti yang akan kalian dapat. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang dinamika, secara garis besar sebenarnya setelah kalian pahami materinya, masalahnya tentang dinamika itu belum selesai sampai di situ. Karena kesulitan dari dinamika, mau dia dinamika gerak atau dinamika rotasi seperti ini, kesulitannya adalah kalian harus bisa tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja di soalnya. Nah, kalau kita bicara dinamika rotasi, maka kalian harus bisa tahu gaya-gaya apa saja nanti di soalnya yang bisa menghasilkan torsi. Nah, bagaimana caranya kita tahu nanti dia menghasilkan torsi kapan? Kalau dia ini saling tegak lurus antara gaya dan lengan gayanya. Jadi gaya-gaya di soal ketika dia saling tegak lurus dengan gayanya atau bisa ada jarak yang saling tegak lurus dengan porosnya, berarti gaya tersebut akan menghasilkan momen gaya di soal itu. Nah, sedangkan kalau untuk momen inersia cukup kita tahu saja bahwa massa apa saja yang ada di soalnya. Nah, kalau momen inersia. Sedangkan kalau untuk percepatan sudut ini tergantung soalnya nanti. Apakah nanti di soalnya yang ditanya percepatan sudut atau justru yang ditanya adalah percepatan. Oke, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh via chat. Kak, mau Iya. nanya nih. Iya, silakan. Kakak bisa kasih contoh soal nggak gitu biar lebih paham? Oh iya, iya. Iya, habis ini contoh soalnya. Oke Kak, terima kasih. Iya. Percepatan sudut itu sama dengan momentum angular. Ya beda lagi kalau pakai istilah momentum. Momentum ya momentum. Kecuali kalau pakai istilah percepatan angular, ya sama. Jadi percepatan angular sama percepatan sudut itu sama. Tapi kalau momentum angular itu beda lagi. Momentum angular itu istilah lain untuk momentum sudut. Nah, jadi momentum angular itu namanya adalah momentum sudut. Jadi beda. Oke. Oke, silakan Siti. Apa yang mau ditanyakan? Halo, Iya. saya ingin bertanya, Iya. bagaimana hubungannya dengan antara momen gaya dan momen inersia itu bagaimana, maksudnya bagaimana hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan juga momen percepatan? Nah, hubungannya ini, yang di rumus ini. Hubungannya dia gini. Jadi inilah rumus hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan. Jadi inilah hubungan dari ketiganya ini. Jadi kalau misalnya di soal dia bahas tentang hubungannya, ya hubungannya ini di dalam persamaan ini. Bahwa sigma F itu sama dengan I dikali alfa. Itulah hubungannya. Jadi misalnya kalau momen inersia yang kita mau cari, berarti momen gaya dibagi percepatan sudut. Kalau percepatan sudut yang kita mau cari berarti momen gaya dibagi momen inersia. Berapa nilai momen gaya? Berapa nilai momen gaya? Itu masing-masing nanti kita cari menggunakan persamaan ini dan persamaan ini. Gitu. Jadi persamaan inilah yang menjadi hubungan. Oh iya Kak, terima kasih. Oke. Yang lain? Sudah tidak ada? Tidak Kak. Oke deh kalau gitu. Lanjut Kak. Oke. Nah, kalau gitu lanjut ke latihan soal. Save dulu ini. Saya hapus ya. Oh iya Kak, ini pelajaran bab 1. Iya, ini bab entahlah ini bab berapa yang dipelajari waktu kemarin ini? Ini bab 1 ya? Bab 1 Soalnya di seperti. kelas tidak pernah mempelajarinya. Oh, enggak pernah bahas ini, berarti langsung ke apa ya? Materi selanjutnya langsung fluida ya? Langsung fluida. Iya Kak, fluida statis. Oh, langsung fluida statis ya. Berarti belum pernah bahas ini. Oke, oke, oke. Oke, saya hapus dulu. Ah. Coba lihat contoh soal. Ini soal UTBK 2019. Oke. Jadi misalnya gini, ada bola. Bolanya ini itu dia mau dinaikkan ke tangga. Seperti ini. Jadi ada anak tangga gini. Ini jari-jarinya adalah R. Oke. Ini. Saya misalkan jadi ada bola bermassa 2 kg misalnya dengan jari-jari 20 cm akan menaiki tangga. Nah, ini kata-katanya saya bikin sendiri ya.
Cuman modelnya dia berdasarkan itu, acuannya dari UTBK 2019 sebelumnya. Naiki tangga setinggi misalnya 10 cm lah. Ditanyakan adalah berapa gaya F minimum yang diperlukan agar bolanya naik. Oke, itu. Jadi berapa besar gaya F yang harus kita berikan ke bola ini? Gaya F-nya. Jadi F-nya itu di sini. Tidak kelihatan. Bismillah. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita lihat dulu syaratnya. Nah, untuk soal yang model kayak begini, yang ditanyakan adalah berapa gaya minimum. Nah, kalau bicara tentang minimum, berarti kita bicara tentang gaya paling dasar. Berarti ini sigma torsi itu dia sama dengan 0. Oke. Jadi ketika di soalnya itu bicara tentang gaya minimum, berarti kita bicara tentang sigma torsi sama dengan 0. Nah, jadi ketika dia sigma torsinya sama dengan 0, artinya di sini ada dua gaya nanti yang akan bekerja saling berlawanan arah. Kita lihat dulu gaya apa saja yang bekerja di bendanya. Pertama, jelas ada gaya F. Yang kedua adalah jelas pasti berat benda. Nah, jadi ada W-nya yang ke bawah sini. Oke, ada W. Nah, sekarang apa? Data yang kan bilang? Oke, jadi ada dua gaya. Berarti saya gambar besar dulu bolanya. Oke, karena dia kan mau menaiki tangga. Nah, dia mau menaiki tangga gini. Maka yang menjadi titik acuan bendanya bergerak. Ini kan nanti dia bendanya bergerak. Kemudian di titik ini kan nanti titik ini tidak akan bergerak kan. Maka titik ini yang akan kita jadikan sebagai poros. Oke, pasti kan bola kalau naik pasti kan di titik ini yang menjadi pusat dari putaran bendanya, ya kan? Nah, sekarang kalau ini pusatnya. Ini tadi beratnya ke bawah, saya gambar dulu gayanya. Ini W-nya ke bawah. Kemudian F-nya ke sini, ini F-nya. Ini F, ini W. Oke, kita sudah tahu ini pasti kan arahnya berbeda, Pak. Ini gaya yang dihasilkan kedua gaya ini kan pasti berbeda arahnya. Nah, ini misalnya dia arahnya ke bawah, ini dia kasih dia arahnya ke atas. Sekarang kalau sudah ditentukan gayanya yang mana, selanjutnya adalah tentukan yang mana lengan gayanya. Ingat prinsipnya tadi lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus antara poros dengan gaya. Nah, jadi kalau porosnya di sini, saya tinggal tarik saja garis lurus dari poros ke gaya W. Nah, maka ini adalah lengan gayanya W. Saya bilang saja RW. Terus bagaimana dengan F? Kalau F, saya tarik saja garis lurus ini ke sini, maka ini adalah RF. Ada yang mau ditanyakan dulu cara penentuan lengan gayanya? Biar bisa dipahami. Silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk penentuan lengan gayanya? Atau sudah bisa dipahami cara pengambilannya? Bisa lanjut dulu, Kak. Oke, lanjut dulu. Oke, berarti sekarang setelah menentukan yang mana menjadi lengan gaya, PR selanjutnya adalah kita harus menentukan yang mana RW, berapa besar RW dan berapa besar RF-nya. Nah, kalau kita lihat dari posisinya, dari jarak sini ke sini, ini kan tidak lain adalah jari-jari bolanya kan. Nah, ini adalah jari-jari bola.
Nah, kalau kita luruskan ke sini, ini kan tadi tinggi tangga atau H. Berarti berdasarkan gambar ini, saya bisa jabarkan gini. R itu sama dengan RF ditambah dengan H. Berarti RF itu adalah R dikurang H. Oke. Dikurang H. Nah, berarti R-nya tadi kan itu 20 dikurang H-nya adalah 10. Nah, berarti jadinya adalah 10 cm. Nah, itu adalah RF. Sekarang RW-nya. Nah, sekarang kalau saya sudah tahu RW, jadi kan kalau digambarkan saya keluarkan RF-nya. RW-nya kan gini. Ini RW. Oke, ini RF ke pusatnya. Ini RF. Berarti ini adalah jari-jari. Nah, ya kan? Ini gambar ke sini kan ini jari-jari. Nah, berarti kalau saya mau cari RW, berarti saya bisa gunakan Pitagoras deh. Berarti ini adalah akar R pangkat 2 dikurang RW pangkat 2. RF pangkat 2. Nah, berarti nanti jadi akar 40 berarti 400 dikurang akar 100. Nah, gitu. Berarti jadinya adalah akar 300 atau 10 akar 3 cm. Nah, gitu. Jadi kita sudah dapat RW, kita dapat RF. Selanjutnya kita selesaikan hitungannya. Berarti sigma torsi sama dengan 0 atau F dikali RW, RF itu sama dengan W dikali RW. Berarti F itu sama dengan W dikali RW per RF. W-nya berapa? M kali G. Ya udah pakai 20 saja. 2 dikali 10 dikali RW-nya tadi 10 akar 3 per RF-nya 10 cm. 10 bagi 10 habis, berarti hasilnya F-nya adalah 20 akar 3 Newton. Oke deh, sudah dapat. Jadi gitu. Jadi untuk membuat bola ini untuk bisa menaiki tangga, berarti dia butuh gaya sebesar 20 akar 3 Newton. Itu paling minimum. Seperti gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, saya mau nanya. Iya, silakan. Ada dua pertanyaan sih saya, Kak. Iya ya. Pertanyaan pertama itu kenapa RW-nya itu sepenuhnya R yang dipakai gitu, Kak? Itu kan 400. Itu kan 400 berasal dari 20 kuadrat. Iya. Nah, tapi kan itu enggak untuk mendapatkan Pitagorasnya itu kan enggak sepenuhnya pakai R gitu, Kak. Kenapa itu jadi dipakai semua gitu. Yang kedua, torsinya sama dengan 0 itu berasal dari yang tadi ya, Kak. Yang pertama kayak di teori tadi. Oke. Itu, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, yang pertama dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar, kalau dilihat dari, ingat, jari-jari itu kan jarak dari poros ke sisi lingkarannya. Nah, kebetulan kan jarak dari sini ke sini, ini kan jarak dari poros ke sisi lingkaran. Berarti kan tidak lain itu adalah jari-jari. Nah, tidak lain itu kan jari-jari. Nah, jadi itu sudah jelas pasti di sini kita pakainya adalah jari-jari untuk mencari ini. Karena dia ini adalah sudah jarak total memang. Jadi dari sini ke sini kan kebetulan ini kan tangganya kan titik porosnya kan dia berimpit di sisi dari lingkarannya atau sisi dari bolanya. Nah, berarti otomatis kan yang kita pakai adalah untuk yang ini adalah jari-jari. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah dari mana asal rumusnya ini. Nah, rumus teorinya tadi yang saya jelaskan, nah, itu adalah rumus hubungan antara ketiga besaran itu, yaitu yang sigma F, itu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah,
Ini harus dipahami. Persamaan ini hanya bisa kita pakai. Aduh. Nah, persamaan ini hanya bisa kita pakai ketika di soalnya. Persamaan ini bisa kita pakai ketika di soalnya itu bendanya bergerak dengan alfa tertentu. Nah, bergerak dengan percepatan tertentu. Ketika misalnya di soal dia bergerak dengan percepatan tertentu, maka kita gunakan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, sedangkan ketika di soalnya itu ditanyakan adalah gaya minimum, nah, setiap kali di soal ditanyakan berapa besar gaya minimum, maka prinsip yang kita gunakan bukan I dikali alfa, tapi kita samakan dengan 0. Karena kita bicara tentang gaya minimum. Gaya minimum itu belum tentu membuat bendanya itu bergerak. Nah, jadi gaya minimum itu belum tentu menyebabkan bendanya bergerak, tapi itu adalah nilai paling minimum yang memungkinkan untuk bendanya bergerak, atau istilahnya dia berada dalam keadaan tepat akan bergerak, tapi dia belum bergerak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab jawabannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, yang lain bagaimana? Aman ya? Kak. Iya. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti gitu untuk dinamika rotasi penjelasannya. Jadi ini tinggal model-model soalnya saja nanti yang banyak. Oke, jadi model-modelnya saja karena dia beda model soal, itu beda penyelesaian prinsipnya. Cuman penyelesaian itu pasti cuman dua. Apakah dia pakai sigma torsi sama dengan 0 atau dia pakai sigma torsi I kali A, I kali alfa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba bahas yang lain lagi. Hapus dulu.